Halo teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang sel. Apa itu sel? Sel merupakan unit terkecil dari makhluk hidup yang mampu menjalankan semua fungsi kehidupan seperti pertumbuhan, metabolisme, dan juga reproduksi. Nah, teman-teman bisa baca kembali di buku teman-teman ya. Selanjutnya, jenis-jenis sel yang ada yaitu sel prokaryotik yang tidak memiliki membran inti, contohnya bakteri, dan sel eukaryotik yang memiliki membran inti, contohnya adalah sel tumbuhan, sel hewan, fungi, dan juga protista. Nah, organisme itu dibagi menjadi dua, yaitu organisme bersel satu dan organisme bersel banyak. Teman-teman bisa lihat di video ada struktur dasar sel, ada inti sel, mitokondria, badan Golgi, sitoplasma, retikulum endoplasma, ribosom, dan juga membran sel. Teman-teman selain bisa lihat di video, bisa juga lihat di bukunya supaya bisa lebih paham tentang struktur dasar sel. Kemudian kita akan melihat satu persatu mulai dari membran sel. Membran sel adalah struktur tipis yang mengelilingi sel terdiri dari fosfolipid ganda dan protein yang tersebar mengikuti model mosaik cair. Nah, fungsinya adalah sebagai pelindung dan pengatur lalu lintas zat yang keluar masuk sel. Berikutnya adalah sitoplasma. Sitoplasma adalah cairan kental yang terdapat di dalam sel ini mengandung berbagai organel sel. Nah, fungsinya adalah tempat berlangsungnya reaksi metabolisme. Kemudian di slide selanjutnya ada inti sel atau nukleus. Nah, struktur besar ini berbentuk bulat atau oval. Teman-teman bisa lihat contohnya di video ini. Dilapisi oleh membran nukleus dan mengandung DNA yang membawa informasi genetik. Fungsinya salah satunya adalah mengontrol seluruh aktivitas sel. Selain itu, organel sel lainnya yaitu mitokondria sebagai penghasil energi, ribosom tempat di mana sintesis protein berlangsung, retikulum endoplasma memproduksi dan mengangkut protein, sedangkan badan Golgi berperan dalam memodifikasi bahan-bahan yang dihasilkan oleh RE. Organel sel lainnya yaitu ada lisosom yang mengandung enzim pencerna untuk memasak zat-zat yang tidak dibutuhkan, kemudian ada sentriol yang berperan dalam pembelahan sel, dan juga vakuola berfungsi untuk mencerna makanan. Ada juga plastida, di sini ada plastida yang berwarna ada warnanya, ada warna hijau dan juga kuning. Juga ada dinding sel, yaitu membran sel tumbuhan dilindungi oleh dinding sel. Nah, teman-teman, berikut adalah komposisi sel. Jadi komposisi sel itu ada air 70-85%, yang mana paling banyak ya. Kemudian protein 10-15%, ada lipid, karbohidrat, dan juga asam nukleat. Nah, sekarang waktunya kuis. Kita lihat apakah teman-teman sudah bisa memahami atau belum. Kalau belum, silahkan diulang kembali videonya ya. Nah, teman-teman, bagaimana hasil tesnya? Apakah benar semua? Sekarang kita akan lanjut ke materi jaringan. Nah, apa itu jaringan? Jaringan adalah sekumpulan sel yang punya bentuk dan fungsi yang sama. Mari kita bahas satu persatu dari jaringan epidermis. Nah, jaringan epidermis ini merupakan jaringan paling luar dari tubuh tumbuhan. Jaringan epidermis menutupi seluruh tubuh tumbuhan. Nah, fungsi dari epidermis ini adalah sebagai pelindung jaringan di dalamnya dan tempat pertukaran zat. Kemudian ada jaringan dasar atau parenkim. Parenkim ini tersusun dari banyak sel parenkim berdinding tipis. Nah, teman-teman, eh,
antara satu sel dengan lainnya terdapat ruang antar sel, dan pada daun jaringan parenkim membentuk mesofil daun. Kemudian ada jaringan penguat atau penyokong. Di sini tumbuhan mempunyai dua jaringan penguat atau penyokong, yaitu kolinkim dan skelenkim. Kolinkim merupakan jaringan penguat yang bersifat sementara, sedangkan sklerenkim merupakan jaringan penguat yang bersifat permanen. Jadi beda ya antara kolinkim dan sklerenkim. Kolinkim itu adalah sementara dan sklerenkim itu permanen. Kemudian kita masuk ke jaringan pengangkut. Nah, jaringan pengangkut ini ada dua macam, yaitu silem dan floem. Nah, silem ini jaringan pembuluh kayu tersusun dari sel-sel memanjang yang sudah mati. Sedangkan floem ini jaringan pembuluh tipis terdiri atas sel-sel hidup berdinding tipis. Fungsi dari floem ini untuk mengedarkan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Kita masuk ke jaringan hewan ya teman-teman. Kita bahas satu persatu, kita ingat kembali apa materi dari jaringan. Nah, kita lihat kembali jaringan epitelium. Jaringan ini melapisi seluruh permukaan dalam dan luar dari tubuh organ tumbuhan. Jaringan ini berfungsi sebagai pelindung tubuh atau organ, pelapis saluran kelenjar, dan juga penerima rangsangan. Nah, kemudian ada jaringan otot. Otot ini berfungsi sebagai alat gerak aktif, dan berdasarkan selnya kita ingat kembali kalau otot itu dibedakan menjadi tiga, yaitu ada otot lurik yang terletak pada rangka atau tulang otot. Otot ini banyak di tepi dan juga punya pita-pita melintang, gelap, berselin terang, dan bekerja sesuai kehendak kita atau bisa kita sebut sadar. Kemudian ada otot jantung, hanya terdapat jantung, makanya namanya otot jantung ya teman-teman. Strukturnya mirip otot lurik tetapi bercabang dan bekerja secara otonom. Kita tidak dipengaruhi oleh kehendak kita ya. Kemudian otot polos terdapat pada organ-organ tubuh dalam seperti usus, hati. Dan bentuk otot ini berujung runcing, berinti satu, dan terletak di tengah serta bekerja secara otonom. Kemudian ada jaringan saraf. Ini jaringan yang tersusun dari sel-sel saraf yang berfungsi untuk menerima dan mengirim rangsangan. Teman-teman bisa lihat gambarnya di halaman 10 ya. Kemudian ada jaringan penyokong, berfungsi untuk menopang tubuh. Jaringan penyokong dapat dibedakan menjadi jaringan ikat, tulang rawan, tulang keras, darah, dan getah bening. Jaringan ikat ini berfungsi untuk mengikat jaringan lain agar tetap pada tempatnya. Contohnya adalah tendon yang menghubungkan otot dan tulang rawan. Kemudian ini ada jaringan tulang rawan, jaringan tulang keras, jaringan darah, dan jaringan limfa. Kita lihat lagi, jaringan tulang ini tersusun dari apa ya? Tersusun dari sel-sel tulang rawan. Jaringan ini fungsinya atau perannya melindungi alat tubuh yang lemah seperti tulang daun telinga dan ujung tulang keras pada persendian. Teman-teman boleh pegang lagi daun telinganya, ini lembek ya karena tulang rawan. Kemudian jaringan tulang keras tersusun dari sel-sel yang bersifat keras dan kaku karena mengandung banyak zat kapur seperti kalsium karbonat dan kalsium fosfat. Misalnya tulang lengan dan tulang belakang. Kemudian ada jaringan darah yang terdiri atas plasma dan butiran darah, dan juga jaringan limfa terdiri atas cairan limfa yang beredar pada pembuluh darah limfa. Kemudian kita akan membahas organ. Nah, organ itu apa? Jadi organ merupakan sekumpulan beberapa macam jaringan yang bekerja sama untuk melakukan tugas tertentu. Misalnya, nih contohnya ada ya di halaman 14, jantung tersusun dari jaringan otot, jaringan saraf, dan jaringan darah. Nah, mereka bekerja sama untuk melakukan tugas tertentu. Yang pertama kita akan bahas dari organ tumbuhan, ada akar, batang, dan daun. Jadi akar ini sebagai alat untuk menunjang berdirinya tubuh tumbuhan pada tempat hidupnya, menyerap unsur hara dan menyimpan cadangan makanan. Sedangkan batang berfungsi untuk menghubungkan antara akar dan daun, menegakkan tumbuh-tumbuhan, dan menyimpan cadangan makanan. Sedangkan daun mempunyai fungsi utama sebagai tempat fotosintesis, penguapan air, dan juga pertukaran udara. Kemudian organ hewan dan manusia, contohnya ada lidah, hidung, telinga, dan mata sebagai organ indera. Kemudian ada alveolus, bronkus, trakea, dan hidung sebagai organ pernapasan. Dan yang terakhir adalah sistem organ dan organisme. Sistem organ adalah organ-organ yang bekerja sama melakukan fungsi tertentu pada tubuh organisme. Contohnya adalah sistem sekresi,
ekskresi, pernapasan, sistem pencernaan, dan sistem saraf. Sistem ekskresi tersusun dari organ ginjal, kulit, dan paru-paru. Pencernaan apa teman-teman? Diingat lagi. Dari mulut, kerongkongan, lambung, usus, dan anus. Sedangkan sistem saraf tersusun dari organ otak, sumsum tulang belakang, dan juga saraf. Nah, setiap sistem organ saling bekerja sama satu dengan yang lainnya. Jika salah satu saja terganggu fungsinya, sistem lain pun akan ikut terganggu. Nah, kerja sama antara sistem organ akan membentuk suatu organisme. Gitu ya, teman-teman. Kalau masih ada yang belum paham boleh ditanya lagi dan dikerjakan soal-soal yang ada di buku supaya siap untuk menjalani STS dan mendapat nilai yang maksimal teman-teman. Terima kasih, selamat pagi semuanya.